BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih akan terjadi sampai 18 Maret 2024 hari ini. Sampai hari ini. Betul, ya di beberapa wilayah di Indonesia tentunya. Nah, masyarakat pun dihimbau untuk terus mewaspadai terjadinya cuaca ekstrim. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Diandra Mugni. Selamat pagi Diandra, bagaimana pantauan BMKG terkait cuaca ekstrim selama sepekan ke depan? Baik, selamat pagi Iqbal dan juga Naila. Betul sekali, memang sejak bulan Februari lalu BMKG sudah merilis peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Bahkan memang hingga saat ini atau hingga hari ini masih diprediksi terjadi adanya cuaca ekstrim, yaitu adanya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah di Indonesia. Lalu untuk saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG Ibu Ida Pramuwardhani untuk melihat bagaimana kondisi cuaca untuk sepekan ke depan. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Bu Ida, boleh berbincang sedikit nih untuk sepekan ke depan nantinya apakah diprediksi masih akan ada cuaca ekstrim begitu, Bu? Iya, sampai dengan paling tidak 3 sampai dengan 4 hari ke depan potensi cuaca ekstrim masih akan berpotensi terjadi di wilayah Sumatera bagian selatan, Jawa bagian timur, kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian juga sebagian besar wilayah Kalimantan, Sulawesi bagian selatan, misalnya saja Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, serta Papua. Dan yang perlu diperhatikan juga potensi hujan yang dengan durasi yang lama juga disertai dengan kilat petir serta angin kencang. Untuk potensi hujan ini terjadi di daerah-daerah yang tadi disebutkan ya Bu ya. Untuk misalnya angin kencang lalu juga gelombang tinggi ini apakah juga akan ada terjadi lagi? Iya, karena mengingat bibit siklon 91S yang sudah muncul beberapa hari lalu masih ada di Samudra Hindia sebelah selatan Jawa Timur, kemudian juga siklon tropis Megan di wilayah Australia bagian utara, ini tentu saja membuat tarikan angin yang kuat di beberapa wilayah, yaitu di wilayah timur seperti wilayah Nusa Tenggara Timur, kemudian juga Maluku bagian selatan dan tenggara, Papua bagian tengah dan Papua bagian selatan. Jadi untuk angin kencang sendiri perlu diwaspadai di wilayah tersebut. Untuk gelombang yang perlu diperhatikan adalah gelombang di wilayah perairan sebelah selatan Lampung sampai dengan sebelah selatan Nusa Tenggara Timur, kemudian Laut Banda, Laut Arafuru, juga Samudra Hindia sebelah selatan Lampung sampai dengan selatan Jawa Timur. Karena kalau misalnya kita lihat di sini ketinggian gelombangnya cukup signifikan, terutama di wilayah di mana bibit siklon terjadi dan siklon tropis terjadi, yaitu sampai dengan di atas 3 meter. Baik, untuk prediksi cuaca ekstrim ini sendiri akan berlangsung hingga kapan Bu kira-kira, terutama untuk lokasi-lokasi atau wilayah-wilayah yang sebelumnya ini juga terdampak, misalnya ada terendam banjir seperti di Jawa Tengah maupun juga di Jawa Timur? Iya, kalau misalnya kita lihat kondisi saat ini, hujan konsentrasinya ada di wilayah selatan Indonesia. Diprediksi kondisi ini akan bergeser dalam beberapa hari ke depan ke wilayah tengah, masih juga di sebelah selatan, wilayah tengah bagian selatan, dan juga wilayah timur Indonesia. Untuk Jawa Tengah sendiri, potensinya beberapa hari ke depan diprediksi lebih menurun daripada sepekan lalu, gitu. Untuk potensi kebencanaan, Bu, tadi kan sudah dilihat cuaca ekstrim ini masih akan terjadi beberapa hari ke depan. Lalu untuk hujan sendiri ini masih akan terjadi dan bahkan bergeser untuk ke timur ya Bu ya. Nah, untuk saat ini potensi kebencanaan yang mungkin terjadi atau diprediksi oleh BMKG ini kira-kira apa saja yang harus diwaspadai oleh masyarakat? Iya, kalau untuk kebencanaan sendiri itu tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi cuaca saja, tapi juga lingkungan yang sudah tidak baik dan juga topografi, misalnya saja daerah lereng gunung, kemudian juga daerah bantaran sungai seperti itu, dan itu memberikan resiko lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Oleh karena itu, masyarakat juga yang tadi saya sampaikan potensi cuaca ekstrim dihimbau tetap waspada, memperhatikan kondisi lingkungannya, memperhatikan potensi bencana di lingkungannya, dan selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca dari BMKG juga, supaya ketika potensi cuaca ekstrim itu diinformasikan, maka sudah siap. Terima kasih banyak Bu Ida atas waktunya, yaitu tadi bagaimana perakiraan cuaca yang disampaikan oleh BMKG untuk sepekan ke depan. Tadi juga disampaikan oleh BMKG agar masyarakat juga harus tetap waspada dan juga melihat bagaimana kondisi cuaca
di laman BMKG untuk melihat bagaimana potensi cuaca ekstrim di wilayahnya masing-masing. Demikian Iqbal dan juga Naila, kembali ke Anda di studio. Baik, Diandra Mukti melaporkan langsung. Terima kasih, Diandra. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.